Pertama, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda dan memberikan kebaikan dalam keluarga Anda, dan tidaklah Allah memberikan petunjuk untuk Anda bertanya saat ini kecuali ada yang ingin diberikan kebaikan-kebaikan pada kehidupan rumah tangga Anda. Jadi ketika teman-teman mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memperbaiki yang ada, itu cinta Allah kepada kita untuk memperbaiki diri. Segera respon itu, perbaiki diri kita sebelum kalimat itu nggak muncul lagi, sebelum dorongan dalam jiwa tidak muncul kembali. Teman-teman sekalian, anak yang lahir dari hasil proses pergaulan yang tidak dibenarkan oleh agama kita, perzinahan dan sebagainya, itu anaknya tidak menanggung dosa kedua orang tuanya. Ya maaf, saya sangat tidak sepakat dan tidak dibenarkan menyebut anak haram. Yang haram perbuatan bapak ibunya. Anaknya enggak, dia tetap dalam kebaikan. Maksud kebaikan diri seorang tuanya. Maka tidak ada pilihan bagi dia. Kalau dia bisa memilih sebelum lahir, bisa pilih. Ya Allah, jangan lahir dari situ ya, kan? Bisa dia memilih, tapi kan takdirnya mengatakan dia seperti itu. Teman, perbuatan orang tuanya haram. Ya? Di orang tua menanggung dosa dari perbuatannya, dan kita bermohon pada Allah supaya bertaubat dia, kan? Kemudian statusnya sekarang anaknya kemudian dinikahi atau menikah dengan orang lain, nasabnya yang benar dinasabkan kepada ibunya. Di bapaknya di sini tidak mendapatkan bagian dari nasabnya. Ya, misal saja fulanah dengan fulan lakukan perbuatan buruk, lahir misalnya X ini nanti saat dinikahkan maka dibintikan, karena perempuan tadi kan, bintikan pada ibunya, binti pada ibunya. Dan jangan kaget dengan kalimat binti pada ibu, seperti bin pada ibu, itu nggak ada masalah. Bin pada ibu, bin itu anak laki-laki pak, anak laki-laki. Ya bin, bukan yang lagi ramai sekarang ya. Baik, bin itu anak laki-laki. Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam. Jelas ya? Ya nggak ada yang salah di situ. Termasuk misalnya Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Kalau pengen dinisbatkan pada ibunya, Aisyah misalnya binti, misal Ruqayyah, misal saja kan. Aisyah anak perempuannya Ruqayyah, misal. Ya, jelas di sini? Tapi jalur untuk bin dan binti itu disalurkan kepada bapak untuk generasi nasab terkait dengan waris di sini. Hanya dalam kondisi ini karena bapak diberi pelajaran oleh agama supaya tidak macam-macam, menganggap ringan hukum, maka sebagai pelajaran bin dan bintinya tidak dinasabkan pada bapaknya, tapi kepada ibu yang telah melahirkannya. Ya, sebagai gambaran bahwa perjuangan ini ibunya, kan? Walaupun keduanya berbuat dosa, nasab kepada bapak diberikan efek jerah. Nggak boleh kepada bapak, cuma kepada ibu saja. Walaupun nanti bapaknya di situ masih diperkenankan memberikan nafkah bagi anaknya dan seterusnya. Sekarang bagaimana status pernikahannya? Kalau tidak diketahui dengan binti ini, sepanjang jelas orangnya, jelas keadaannya, maka ma'fu anha pada dirinya. Ma'fu anha. Walaupun ada yang tasyaddud itu ketat, mengatakan akadnya mesti diulang, tapi tidak menggugurkan proses nikah sebelumnya. Ya, maksudnya dia tetap berjalan, hubungannya baik, dan hubungan suami istrinya dinilai sah secara hukum, karena dalam keadaan dia ma'fu anhu. Orang yang ma'fu anhu termaafkan karena tidak tahu hukum, maka termaafkan hukumnya. Dan dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun akadnya mau diulang, misalnya diulang seketika, dibintikan misalnya kepada binti ibunya, maka akad yang diulang ini tidak menggugurkan status amal soleh keduanya dan tidak menjadikan amalan interaksi keduanya dalam berhubungan seksual dinilai sebagai amalan yang menyimpang, tetap sah dia hukumnya. Ya. Kiasnya kepada Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 143 sampai 144, posisi paling kiri di sebelah bawah. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai, sampai ke ujung ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi ada orang-orang, teman-teman sekalian, yang ketika Nabi SAW bersilaturahim ke rumah Ummul Bashar dalam suasana siang, sebagian rombongan ikut Nabi, sebagian besar tinggal di Madinah. Ketika sampai kemudian ke tempatnya Ummul Bashar di Jamu ini, tiba waktu zuhur, Nabi sholat. Kiblatnya pada saat itu masih menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Saat tengah sholat itulah turun ayat tadi. Turun ayat tadi dari 143 sampai 144. Ya, tayyib. Ketika turun itu tiba-tiba, ya, Nabi SAW berputar 180 derajat. Jadi kalau ini posisinya Nabi SAW, ini makmum di belakang, Nabi berputar 180 derajat, makmum pun berputar ke belakang Nabi. Sehingga bagian dari sisa rakaat salatnya menghadap ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jelas ke sini? Tayyib, saat berputar inilah kemudian menjadi dua kiblat di masjid itu. Kiblat pertama dimulai rakaat salat ke Masjidil Aqsa, kiblat kedua ke arah Masjidil Haram. Sampai hari ini disebut dengan Masjid Kiblatain. Masjid dua kiblat ya. Jelas ke sini? Yang jadi persoalan,
ketika ini kembali ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kepada sahabat-sahabat yang tidak ikutan tadi, menyebar informasi. Tayyib. Loh, mereka bertanya, kami sudah sholat zuhur nih, kiblatnya masih menghadap ke Baitul Maqdis, kami belum tahu ada ayat itu turun. Bagaimana status sholat kami? Apakah dosa karena salah kiblat? Diterima nggak amalnya? Maka turun kalimat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan, artinya mengabaikan amalan yang dilakukan karena iman. Tadi insya Allah akan dilakukan karena iman, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala terjadi, dilakukan dengan penuh syariat Islam, walaupun ada sesuatu yang tidak diketahui, itu masuk dalam kategori ma'fu anhu di situ. Allahu taala a'lam bis-shawab. Semoga Allah berikan kemuliaan pada Anda dan keluarga. Baik, dan semoga yang belum menikah juga disegerakan untuk menikah ya. Amin. Ini ada pertanyaan tentang pernikahan, staf saya yang goyang-goyang di belakang itu.